maka dia harus dipanjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Di antara doa itu kan permintaan saya sebut tadi. Kalau misalnya seorang minta kepada sesama gimana dong? Boleh nggak tuh? Nah, ini penting untuk dijelaskan. Doa yang masuk wilayah ataupun ranah ibadah adalah doa yang disertai dengan penghinaan diri pelakunya, ya, sekaligus pengagungan terhadap yang diminta. Nah, itulah masuk ranah ibadah. Jadi kalau ada orang minta-minta kepada pihak lain, saya katakan pihak lain, disertai penghinaan diri, sekaligus rasa pengagungan kepada yang diminta, itu sudah masuk wilayah ibadah. Kalau sudah masuk ranah ibadah, maka dia harus dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ini diberikan kepada makhluk, artinya kalau seorang hinakan dirinya di hadapan sesama, dia minta-minta, dia rendahkan dirinya, dia agung-agungkan yang diminta, dia sanjung-sanjung yang diminta, itu namanya syirik. Bisa terjadi itu dalam kehidupan sehari-hari. Tolong kami dong, minta kami ini bla bla bla, sampai dia hinakan dirinya, dia rendahkan dirinya. Bapak Ibu kan baik, Bapak Ibu kan begini, kami ini begini. Dia rendahkan betul, dia rendahkan diri habis di hadapan orang yang diminta. Ya, sekaligus sanjung-sanjung. Orang yang diminta, syirik itu sudah. Karena itu sudah masuk wilayah ibadah. Karena wilayah ibadah itu ketentuannya dua. Ada penghinaan diri sekaligus pengagungan. Itu dua unsur itu yang membuat hal itu masuk dalam wilayah ibadah. Jelas ya? Jadi kalau doa modelnya seperti ini, disertai dengan penghinaan diri dan pengagungan kepada yang diminta, itulah yang harus dimurnikan. Hanya untuk Allah saja, nggak boleh dibagi kepada yang lain. Nggak boleh dibagi kepada yang lain. Kalau misalnya seorang minta-minta dengan model seperti kepada selain Allah, maka dia jatuh ke dalam kesyirikan. Ya. Oleh sebab itu, mereka yang datang kuburan, kemudian curhat kepada penghuninya, mereka mau melakukan apa saja, bahkan mereka bernadar kepada penghuni kuburan. Mereka mau berkurban kepada penghuni kuburan, atau yang lain misalnya, dia datang kepada pohon keramat, dia minta apa, berharap dan sebagainya. Lalu dia mengikuti, ya, syarat-syarat yang harus dia penuhi, misalnya sediakan ayam hitam, kemudian makanan-makanan ini dan itu dan sebagainya sebagai sajen di situ. Subhanallah, ini jelas-jelas masuk wilayah ibadah dan ini adalah kesyirikan. Kenapa? Karena tidak diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang mengatakan begini, loh saya kan masih beribadah juga kepada Allah. Kok saya dibilang musyrik? Justru itu. Makna kesyirikan adalah menyekutukan Allah di dalam beribadah. Dia beribadah kepada Allah, di lain waktu dia beribadah kepada selain Allah. Itulah kesyirikan. Menduakan Allah, menigakan Allah, mengempatkan Allah, dan seterusnya. At-tauhid adalah memurnikan hak peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau misalnya kita minta kepada sesama tanpa ada rasa penghinaan, ya, dan pengagungan. Jadi kesetaraan misalnya. Minta tolong bantu saya misalnya kerjain tugas ini. Itu nggak apa-apa, tidak masuk ranah ibadah. Sah-sah saja. Ya, tapi kalau doa itu sudah masuk wilayah ibadah dan ranah ibadah, ya, disertai dengan penghinaan diri pelakunya dan pengagungan terhadap yang diminta, maka yang seperti ini hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna tauhid. Jelas ya jemaah? Baik. Saya kasih contoh satu lagi supaya paham. Ini juga nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Al-khauf, rasa takut. Di sana ada istilah lain, al-khasyah, rasa takut juga. Tapi yang membedakan khasyah itu ketakutan yang berdasar.
Kalau khauf itu ketakutan tanpa dasar. Pokoknya takut aja. Jadi al-khasyah dari definisinya dia lebih tinggi daripada al-khauf. Jadi ketakutan yang beralasan. Kenapa kamu takut? Ya, alasannya bla bla, sebutkan alasannya. Begini. Itu khasyah namanya. Kalau al-khauf, ya udah sekedar takut aja. Kenapa? Pokoknya takut. Nah, itu al-khauf. Tapi walaupun begitu, dua-duanya harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Janganlah kalian takut kepada mereka, takutlah hanya kepadaku kalau kalian mengaku beriman. Dalam ayat yang lain fala takhshawhum wakhshawni. Janganlah kalian takut kepada mereka, takutlah hanya kepadaku. Gitu kata Allah. Al-khauf dan khasyah di situ. Oke. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Rasa takut itu kan munculnya di dalam hati. Nggak kelihatan. Asalnya nggak kelihatan. Baik. Sebagai reaksi dari kekhawatiran sesuatu yang akan terjadi. Itulah definisi rasa takut. Ad-dar. Reaksi di dalam hati yang muncul sebagai kekhawatiran akan sesuatu yang buruk terjadi. Nah, itu definisi takut ya. Oke. Nah, sekarang ketakutan yang masuk ranah ibadah seperti apa? Ketakutan yang disertai dengan penghinaan diri dan pengagungan terhadap yang ditakuti. Konsepnya begitu, pokoknya dua unsur aja masuk ranah ibadah. Penghinaan diri dan pengagungan. Gitu. Jadi orang yang takut ya, sampai dia hinakan dirinya, dia mau mengikuti apa saja ya kemauan yang ditakutinya, berarti dia hinakan dirinya kan? Kemudian dia agungkan yang dia takuti, maka ini ketakutan yang sudah masuk wilayah ibadah. Kalau takut model seperti ini, dia harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Gitu. Maka memberikan ketakutan seperti ini kepada selain Allah itu adalah kesyirikan. Saya kasih contoh ya. Takut sama COVID. Ya semua orang takut sama COVID. Oke. Tapi kalau ini perasaan orang kan berbeda-beda nih. Perasaan orang berbeda-beda. Ada orang yang lebay, berlebihan, betul-betul berlebihan sampai mengatakan saya lebih takut kepada COVID daripada kepada Tuhan. Jelas itu musyrik, kafir. Kalau yang sampai mengatakan begitu. Kalau dia ngakunya muslim ya. Kalau dia ngaku muslim tapi dia mengatakan seperti itu. Baik. Ya. Tapi kalau misalnya ketakutan itu tidak sampai ya membuat dia lupa bahwa yang membuat dan menakdirkan ini semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, apapun teori yang melatar belakangnya. Karena ada yang mengatakan itu kan senjata biologi, senjata kimia, itu kan buatan manusia, bla bla bla, berbagai macam alasan yang dikemukakan. Lepas daripada pro dan kontra seperti itu. Apapun yang terjadi di alam semesta ini semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sihir itu kan buatan manusia. Kolab dengan jin, dengan setan, kolaborasi. Ya, untuk menarget seseorang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah." Mereka enggak bisa mencelakakan siapapun kecuali dengan izin Allah. Kalau kena dengan izin Allah, kalau enggak kena juga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula COVID. Dia enggak bisa bergerak sendiri. Semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala, yang kena dengan izin Allah, yang enggak kena dengan izin Allah Subhanahu wa taala juga, begitu. Kalau ada rasa khawatir dan takut, boleh-boleh saja. Ketakutan yang merupakan tabiat manusia, seperti ketakutan seorang dari tenggelam misalnya, ketakutan seorang dari api, itu sah-sah saja seperti itu, tanpa ada
penghinaan diri dan pengagungan. Ya, itu disebut dengan al-khaufut tabi'i, ketakutan yang manusiawi. Ketakutan yang manusia. Takutnya seorang dari binatang buas, takutnya seorang dari api, takutnya seorang dari tenggelam. Takutnya seorang dari Covid, secara wajar nggak ada masalah. Kemudian dia lakukan protokol kesehatan sebagaimana diserukan oleh para ahli. Dia lakukan itu, tapi bukan berarti takut, betul-betul takut. Tidak demikian. Karena fakta juga menunjukkan korban yang bergelimpangan juga banyak. Lepas dari penumpang-penumpang gelap yang memanfaatkan keadaan, ya, oknum-oknum yang curang dan sebagainya. Kita nggak bicara itu. Ya. Yang kita bicarakan dan kita ulas di sini rasa takut gitu, rasa takut. Contoh lagi, ya, ketakutan kepada sesuatu yang samar sembunyi, ya. Seperti penghuni pohon tertentu, penghuni rumah tertentu, gitu. Jadi kalau dia lewat ke situ dia ketakutan tanpa dasar, gitu. Ya takut aja. Mungkin kebanyakan info-info negatif sebelumnya seperti film dan sebagainya, kebayang-bayang. Padahal itu kan buatan-buatan setan dan baik dari bangsa jin maupun bangsa manusia untuk nakut-nakuti orang. Baik, di malam hari mestinya beribadah pada Allah tapi ditakut-takuti dengan hal-hal semacam itu. Oke. Nah, kalau ketakutannya membuat dia harus berikan sajen, ya, dengan keyakinan supaya setan-setan yang menghuni pohon tersebut, menghuni sungai tersebut, menghuni jembatan tersebut nggak marah, itu sudah masuk kesyirikan. Sudah masuk kesyirikan. Kenapa? Karena dia sudah patuh kepada mereka. Padahal Allah mengatakan, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Janganlah kalian takut pada mereka, takutlah hanya kepadaku kalau kalian ngakunya beriman. Hadirin sekalian jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi ini contoh ibadah. Ya. Ini contoh ibadah. Jadi katakan, "U'budullah", beribadalah hanya kepada Allah. Ini mana ibadah? Semua yang masuk ranah ibadah itu hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Wajtanibut tagut, dan jauhilah tagut atau setan. Hadirin sekalian jamaah yang dimuliakan Allah. Faedah berikutnya yang bisa dipetik, anna risalah ta'ammat kullal umam. Bahwa risalah, ya, risalah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, risalah la ilaha illallah, itu berlaku untuk seluruh umat. Wa qamatil hujjatu ala kullil ibad, dan telah tegak hujjah atas setiap hamba. Sehingga nanti di akhirat kelak, ini di akhirat, bicara di akhirat, itu enggak ada satupun manusia yang berkelit dan beralasan di hadapan Allah. Ya. Nggak ada yang bisa bela diri, nggak ada yang bisa berargumentasi, nggak bisa semua. Karena sudah tegak. Itu pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala. Faedah berikutnya, azmu sya'nut tauhid. Agungnya ketauhidan. Agungnya urusan ketauhidan. Wa anna wajibun ala jami'il umam. Dan bahwa ketauhidan itu adalah kewajiban bagi seluruh umat. Seluruh umat. Ya. Walaupun ada yang mau, ada yang nggak mau, itu terserahlah masing-masing, karena masing-masing juga akan mendapatkan ganjaran yang setimpal dengan pilihannya. Kemudian faedah berikutnya, fil ayati ma fi la ilaha illallah minan nafi wal itsbat. Ya, di dalam ayat tersebut, ya, terkandung makna la ilaha illallah. Terkandung makna la ilaha illallah. Di dalam kalimat la ilaha illallah itu ada kalimat an-nafi dan kalimat al-itsbat. Ya, penggalannya an-nafi itu pada la ilaha. Ya, la ilaha, tidak ada Tuhan yang benar. Itu an-nafi, penafian seluruh yang berhak untuk disembah. Enggak ada yang berhak disembah. Kalimat berikut yang kedua, illallah, kecuali Allah. Ya. Artinya yang berhak satu-satunya untuk disembah adalah
Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ayat tadi terkandung makna ini. Wa'budullah wajtanibut taghut. Beribadalah hanya kepada Allah, jauhilah setan. Itu la ilaha illallah. Ya, karena segala seruan yang bertentangan dengan seruan Allah adalah seruan setan. Karena setan nggak boleh dipatuhi. Mereka adalah musuh. Fattakhiduhu aduwa, jadikan setan itu sebagai musuh. Perlakukan setan itu sebagai musuh. Ini jelas sekali maknanya. Makna la ilaha illallah. Baik. Qad dallat ala annahu la yastaqimu tauhid illa bihima jami'an. Jadi ayat tersebut menunjukkan ketauhidan itu tidak lurus dan tidak sempurna kecuali dengan an-nafyu wal itsbat. Harus ada dua-duanya. Harus ada dua-duanya. Gitu. Kalau seorang mengatakan, aku menyembah Allah saja, tapi kamu menyembah yang lain juga, iya sih, itu bukan tauhid namanya. Nggak bisa. Tapi aku kan masih nyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kamu untuk menyembah selainnya. Nah, itu poinnya di situ. Ya. Sebab hal ini yang sering dijadikan dalih oleh banyak orang. Yang penting masih menyembah Allah, maka dia muslim. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan tentang pembatal keislaman. Ya. Di antaranya adalah menyekutukan Allah. Lain asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Apabila engkau berbuat syirik, menyekutukan Allah, maka seluruh amalanmu hangus walaupun amalnya banyak. Begitu dia melakukan penyekutuan kepada Allah, menduakan Allah, meninggalkan Allah, maka amalan yang banyak itu hangus. Ini ayat diucapkan kepada Nabi SAW. Coba tuh. Siapa yang bisa menandingi amalan Rasulullah SAW? Siapa yang bisa menandingi? Gak ada yang bisa menandingi amalan Rasulullah. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman demikian, la in asyrakt la yahbatanna 'amaluk. Jikalau engkau wahai Muhammad SAW menyekutukan Allah, maka seluruh amalanmu hangus. Gitu. Jadi keliru kalau seorang mengatakan, yang penting saya masih menyembah Allah, saya beribadah kepada Tuhan, saya masih sholat, masih ini, masih ini. Tapi Anda datang ke kuburan keramat. Iya dong, datang juga ke ini, pohon keramat. Iya, ke batu keramat itu. Iya, datang. Yang penting aku masih menyembah Allah. Nggak bisa. Ini kesyirikan. Inilah yang betul-betul dinamakan kesyirikan. Menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Allahumma musta'an. Jadi perlu pelurusan. Karena sebagian orang di sekitar kita memahami tauhid itu semacam itu. Yang penting masih menyembah Allah. Padahal la yastaqimut tauhid illa bihima jami'an. Enggak lurus ketauhidan seorang kecuali dengan an-nafyu wal itsbat. Ya, menafikan segala bentuk peribadatan. Ya. Menafikan segala bentuk peribadatan kepada yang dianggap sebagai Tuhan dan hanya memberikannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau ringkasnya gini, tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah. Gitu. Ini kata ringkasnya. Kalimat yang benar ini harus masuk dalam terjemahan itu. Kalau tidak ada Tuhan selain Allah, ya orang-orang lain juga akhirnya menerima. Kenapa? Karena nggak ada Tuhan, yang ada Allah. Jadi Tuhan yang ada itu disebut sebagai Allah gitu kata mereka. Ya, diadopsi berarti kan kalau terjemahnya begitu. Coba kalau tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah, yang lainnya salah. Ini jelas tauhid, makna tauhid yang benar. Karena kalau terjemahan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, ya. Ini masih ombang-ambing ini. Enggak teguh. Padahal kalau kita cek kepada makna dalam bahasa Arab pun la ilaha illallah itu la ma'buda haqqun illallah atau la ma'buda bihaqqin illallah. Harus begitu. Ya. La nafiyah
amal inna. Ya. Dia beramal dengan amalannya inna. Inna itu menasabkan isimnya dan merafakkan khabarnya. Dalam nahwu ya, begitu ya. Baik. Nah sekarang la ilaha. Ilaha itu adalah isim la. Terus khabarnya mana? Khabarnya kan nggak ada, tersembunyi dia. Baik. Tapi tetap harus diucapkan maknanya. Kalau hanya sekedar tidak ada Tuhan, berhenti sampai situ, ya keliru. Ya. Kalimat hakun, takdir hakun atau bihakin itu harus disebutkan. Tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah. Jelas ya. Ini dua terjemahan yang berbeda. Yang pertama, tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua, tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah. Beda. Kalau terjemahan yang kedua, itu sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah. Jadi, yang dianggap sebagai Tuhan itu nggak benar semua. Tuhan yang benar hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka beribadah hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Sebab kalau hanya sekedar tidak ada Tuhan selain Allah, orang bisa saja saya beribadah kepada Allah, di sisi yang lain saya juga beribadah kepada selain Allah, karena dia juga dianggap sebagai Tuhan kan. Ya. Sehingga kesyirikan pun akhirnya masuk di situ, teradopsi gara-gara apa? Salah terjemahan. Subhanallah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini yang mesti harus diluruskan. Ya, karena dimulai dari ucapan kemudian dihayati di dalam hati. Memang tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah. Yang benar hanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah an-nafyu wal isbat. Jadi kalau ketauhidan itu tidak disertai dengan dua hal ini, an-nafyu wal isbat, penafian dan penetapan, maka tidak lurus ketauhidannya. Jelas jemaah? Ini masih ada 5 menit. Saya buka tanya jawab. Dipersilakan kepada jamaah untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan, baik yang di program Zoom ataupun yang di siaran Instagram TV. Silakan. Yang mau bertanya? Ada pertanyaan? Sebentar. Ini ada pertanyaan nih. Bismillah. Ustaz, barakallahu fiik. Wa fiik barakallah. Mohon penjelasan dari diundur ajalnya dalam hadis tentang silaturahim. Barang siapa yang menginginkan untuk diluaskan rizkinya serta dipanjangkan ajalnya, ya, diundur ajalnya. Terjemahnya begitu ya. Hendaknya dia bersilaturahim. Ini hadis sahih. Baik. Kata Nabi SAW, man sarrahu ayyub satalahu rizqoh, ya, wa yunsha'a fi ajalih falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaknya dia menyambung silaturahim. Ya, itu hadis Nabi SAW. Jadi rizki dan ajal itu kan sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, rizki dan ajal itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan pernah berubah. Akan tapi pertanyaannya, yang tahu takdir Allah Subhanahu wa taala itu siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu takdir kita. Ya, kita nggak tahu takdir kita. Kecuali setelah kejadian. Kecuali setelah kejadian baru tahu. Inilah takdir kita. Sebelum terjadi kita nggak tahu. Nah, di sini Nabi SAW mengabarkan kepada kita bahwa siapa yang ingin panjang umur dan luas rizkinya, sambunglah silaturahim. Gitu. Sambunglah silaturahim. Ya. Pasti panjang umur. Dari sisi kita kan nggak tahu nih.
berapa panjangnya? Kita nggak tahu. Kita juga nggak tahu berapa banyak rizki. Kita juga nggak tahu. Sebagian ulama mengatakan panjang umur yang maksud adalah keberkahan ilmunya. Maaf, keberkahan umurnya. Jadi umurnya itu berkah. Bukan misalnya seorang yang mohon maaf ya, hanya terbaring saja, nggak ngapa-ngapain, tapi dia hidup. Dibilang hidup, dia masih hidup. Dibilang mati, dia nggak mati, gitu, masih bernafas. Tapi panjang umur, sebagian ulama mengatakan berkah. Demikian pula rizki, berkah rizkinya. Sebagian yang lain mengatakan iya betul-betul bertambah dan betul-betul luas rizkinya. Ya, baik. Kalau ada pertanyaan begini, itu orang meninggal umur 40, gitu. Baik. Padahal dia rajin silaturahim. Gimana jawabannya? Ya bisa saja kalau dia nggak silaturahim, umurnya lebih pendek daripada 40 tahun. Gitu. Kan kita nggak tahu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak tahu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula rizkinya. Itu kok orang rizkinya segitu-segitu aja padahal dia suka bersilaturahim. Ya bisa saja kalau dia nggak silaturahim, dia dapatnya malah di bawah itu, kurang daripada itu. Karena sabda Nabi SAW itu pasti benar. Dan ini nggak ada pertentangan. Sama sekali nggak ada pertentangan. Ya, dengan ditetapkannya takdir. Nggak ada sama sekali. Ya. Adapun dalam ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai mereka mau merubahnya. Ini untuk menatap masa depan bagi hamba, bagi kita manusia. Misalnya stat kita sekarang nih, kita bicara mulai sekarang. Karena kan sudah terjadi ya. Kita tahu nih takdir kita sekarang. Misalnya ada di antara kita yang misalnya ekonominya kurang baik. Oke. Kalau dia nggak berusaha, ya udah dia tetap seperti itu. Kalau dia mau berusaha, mungkin nggak berubah di masa depan. Apa jawabannya? Mungkin saja, karena masa depan kita nggak tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu motivasi kepada manusia untuk menatap masa depan dengan amal. Sebab itu ketika Nabi SAW berbicara di hadapan para sahabatnya bahwa tidak ada satupun orang melainkan ditetapkan tempat duduknya di surga dan di neraka. Terus ada sahabat mengatakan, "Afala nattakilu ya Rasulullah." Kalau begitu kita berpangku tangan saja, wahai Rasulullah, dengan takdir tersebut. Nggak bisa begitu, karena kita nggak tahu kan takdir kita. Maka Rasul mengatakan, "I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah." Beramallah. Karena segala sesuatunya akan dimudahkan oleh Allah terhadap apa yang diciptakan untuknya. Jadi kita hanya diberi clue, diberi tanda-tanda. Ya. So itu Nabi mengatakan, "Faman kana min ahli sa'adah fasayuyassaru bin amali ahli sa'adah." Barang siapa yang termasuk penduduk syurga, maka dia akan dimudahkan untuk beramal amalan penduduk syurga. Wa man kana min ahli syaqawah fasayuyassaru min amali ahli syaqawah. Barang siapa yang termasuk penduduk neraka, maka dia akan dimudahkan untuk berbuat perbuatannya penduduk neraka. Jadi artinya gini, kalau seorang dimudahkan berbuat baik, itu tanda baik baginya. Kalau seorang dimudahkan berbuat buruk, awas, itu warning, tanda buruk buat dia. Tapi ingat, ya hidup di dunia ada batasnya, itu ajal. Innamal a'mal bil khawatim. Amalan itu dilihat dari ujungnya. Sementara kita semua nggak tahu ujung kita di mana. Jadi itu semua adalah clue-clue agar kita kalau memang kita dapati diri kita baik, walhamdulillah dimudahkan dalam berbuat kebaikan, itu tanda baik Allah kepada kita. Maka jagalah sampai mati. Ya, fastaqim kama umir, istiqomalah sebagaimana Allah perintah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan mati kecuali sebagai muslim. Tapi ketika seorang dimudahkan untuk berbuat jelek, awas, itu warning. Ya. Ya, seorang nggak tahu kapan mati. Jangan sampai mati dalam kondisi seperti itu. Segera berubah. Ya, segera berubah. Tangkap itu tanda-tanda. Karena Allah memang memberikan clue dan tanda-tanda itu bagi manusia. Supaya manusia bisa mengambil hikmah tersebut. Jadi begitu jawaban atas pertanyaan yang disampaikan tadi.